Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya sehingga kita sekarang sudah masuk pertemuan ke-17 ya. Jadi untuk bab 2 kemungkinan tinggal satu kali pertemuan baru kita ulangan harian yang kedua. Jadi tidak lama lagi kita ulangan harian yang kedua. Adapun materi kita hari ini adalah masih di bab 2 yaitu teks eksposisi, membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Bisa dilihat di materi. Nah, membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Oke. Coba Herlangga dibaca. Membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Dalam teks eksposisi banyak digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Ya, lanjut. Tugas 1. Datalah istilah yang terdapat dalam teks pembangunan dan bencana, lingkungan dan upaya melestarikan lingkungan hidup. Kemudian carilah maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Atau dalam kamus istilah kerjakan di buku tugasmu dengan menggunakan tabel berikut. Oke. Jadi nanti kalau membuat sebuah laporan teks eksposisi, ya gunakanlah istilah-istilah ya, yang gampang ditemukan di dalam kamus. Untuk tugas ini, tugasnya cukup gampang sekali. Kita cuma bermodal ini, bisa download aplikasinya di Play Store atau KBB online kalau pakai laptop, atau beli kamus yang manual itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kerjakanlah di buku tugasmu dengan menggunakan tabel berikut. Nah, kita kerjakan. Misalnya, polusi. Apa itu polusi? Oh, buka di pencemaran. Habitat. Ya, habitat kalau berbicara manusia, yaitu tempat tinggal. Kalau berbicara biologi, habitat itu organisme tertentu atau tempat hidupnya tumbuhan dan hewan. Kalau berbicara geografi, geo itu kediaman dan kehidupan atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu pada muka bumi. Oke, kita lihat di sini sampai lanjutannya yang tadi. Nih, perubahan iklim. Perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca. Secara statistik sepanjang periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Ya, jadi kalau perubahan iklim itu ya seperti Indonesia, iklimnya tropis. Nah, iklim dicari lagi di kamus, kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu. Fauna, flora, saya kira kalian tahu ini. Kalau fauna, hewan, flora, tumbuhan. Drainase. Apa itu drainase? Saluran air. Kalau di depan rumah saluran airnya belum di tembok, berarti dia masih dalam kategori saluran air. Kalau sudah di tembok, di semen itu berubah namanya menjadi drainase. Solusi penyelesaian. Daerah resapan air, daerah masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk aliran air tanah mengalir ke daerah yang lebih rendah. Kalau musim hujan kita biasa bikin saluran air supaya airnya mengalir ke daerah yang lebih rendah. Jadi ini membandingkan kebahasaannya. Kita cuma baca, kemudian kalau ada istilah dalam teks eksposisi itu ya, kemudian kita cari dalam kamus, maka itulah yang masuk dalam membandingkan ya kebahasaan teks eksposisi. Nah, ini tadi dibandingkannya, ini judulnya pembangunan dan bencana lingkungan. Sudah kita bahas istilah-istilah yang ada di dalam. Kemudian upaya melestarikan lingkungan hidup. Ini wacana kedua lagi.
Rekonsiliasi, perbuatan atau tindakan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Misalnya dalam kehidupan nyata ada seorang ya tidak baku sapa atau tidak baku umum, ya mungkin perlu direkonsiliasi. Efek, saya kira kalian tahu, pengaruh, konsep, ide, indikasi, tanda-tanda. Ya, kalau ada orang, biasanya itu yang lagi marak sekarang, terindikasi penyakit COVID-19, apa tanda-tandanya? Pertama, sering batuk. Kedua, indera penciuman tidak ada, hilang. Jadi kalau orang yang terinfeksi COVID-19 itu hilang indera penciumannya, perlahan-perlahan hilang. Pembalakan, menebang pohon, toksin, zat racun, dieksploitasi, didaya gunakan, solusi pemecahan masalah. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ya, kita akan menemukan kata sifat ya, dalam sebuah wacana. Ini. Apa itu kata sifat? Ada yang tahu? Kata sifat. Ya, ciri-ciri kata sifat dapat diberikan saya kasih dulu kata sifat. Misalnya Herlangga sombong. Pak Zainal Herlangga sombong, yang mana kata sifatnya? Sombong. Pak Zainal galak, kata sifatnya itu galak. Misalnya lagi Rahma cantik, kata sifatnya cantik. Ya, sangat cantik, sangat sombong, sangat jelek, sangat baik. Nah, coba kita lihat. Kata sifat dapat diberi kata keterangan seperti agak. Ya, agak sombong, jangan mendekat. Agak pemalu, anaknya agak pemalu sih. Ya, marilah kita support supaya dia bisa belajar bersama kita. Sangat cantik. Saya tidak dapat memandang wajahnya karena wajahnya sangat cantik bagaikan bidadari. Wow. Bidadari turun dari bemor. Paling, ya, paling manis, paling nakal. Yang mana sih kata sifatnya? Manis, nakal, paling rajin, atau sekali. Ya, sekali pintar, pintar sekali, nakal sekali, cantik sekali. Dapat membentuk konstruksi kata sifat ya Coba perhatikan kata sifat plusnya, secantik-cantiknya, sepintar-pintarnya, sebodoh-bodohnya, senakal-nakalnya, serakus-rakusnya. Ya, apalagi apalagi itu pepatah serakus-rakusnya harimau dia tidak pernah akan memakan anaknya, senakal-nakalnya harimau. Nah, ada juga yang dimaksud dengan makna leksikal. Itu nih tadi yang dimaksud dengan makna leksikal, makna yang sesuai dengan arti sebenarnya atau sama dengan di kamus. Makna adjektif kata sifat, ya, ingat adjektif itu kata sifat. Ini serius. Ya, makna sebenarnya kalau kita buka kamus sungguh-sungguh gawat, penting. Kalimatnya karena menghadapi bahaya, risiko, akibat dan sebagainya mungkin terjadi. Besar. Apanya yang besar? Ya. Oh, tumbuhannya sudah besar. Oh, kepalanya mulai
apa? Membesar. Enggak lah ya. Lanjut. Jadi tadi saya kasih contoh besar, ya, tumbuhannya sudah mulai besar, atau sifatnya besar. Kemudian punah, ya. Punah itu habis, tak bersisa, benar-benar binasa. Kalau dibuatkan kalimat dinosaurus sudah punah di muka bumi ini. Langka, jarang ditemukan. Biasa ada orang kalau malas ke sekolah atau malas belajar, biasa disebut pelajar langka. Ya, pelajar langka. Kenapa disebut pelajar langka? Ya karena sifatnya malas hadir pada saat belajar. Kemudian utama, yang paling penting, ya, utamakan keselamatan berkendara. Nah, ini juga tentang afiksasi. Sudah juga saya jelaskan di teks eksposisi. Afiksasi itu, ya, afiksasi itu ada awalan, prefiks, sisipan, infiks, akhiran, sufiks, kemudian komfiks, ya, gabungan antara awalan dan akhiran. Oke, kita lihat contohnya. Ini kata dasarnya masyarakat. Setelah mendapat imbuhan ke-an menjadi kemasyarakatan. Ya, jadi ini contoh komfiks, gabungan awalan dan akhiran. Perdamaian, per-an. Komfiks juga. Mempelajari. Imbuhan ke-an pada kemasyarakatan merupakan komfiks karena dibentuk dari kata dasar masyarakat yang mendapat imbuhan ke-an. Dalam penyataan bahasa Indonesia tidak ditemukan kata kemasyarakat atau masyarakatan. Begitu juga dengan imbuhan per-an dan mei pada kata perdamaian dan mempelajari. Ini kata dasarnya pungut. Kenapa? Bukan mepungut menjadi memungut. Membaca, ya, membaca awalan pe dengan baca, baca, pembacaan. Imbuhan mei pada kata memungut itu bukan merupakan komfiks tetapi afiks, gabung, sebab dalam kenyataan bahasa Indonesia adalah kata memungut. Jadi kata memunguti dibentuk dari bentuk dasar memungut. Akhiran i, awalan me, dan i tidak melekat bersama pada kata dasar pungut. Begitu juga dengan me, imbuhan me, akhiran kan pada kata membacakan, dan pean pada kata pembacaan. Ingat itu? Nah, tadi ada kata sifat, ya. Kemudian imbuhan. Imbuhan ini sudah dibahas di laporan teks observasi. Oh, kenapa ribut sekali? Oke, saya share screen kembali. Untuk mempelajari afiksasi, ya, saya harus menjelaskan ciri-cirinya. Sudah, yaitu nomina, verba, dan ciri-ciri adjektif. Kata sifat tadi sudah, ya. Nah, kita ke nomor 2, kata benda. Itu kemarin saya sudah jelaskan, ada nomina atau kata benda, ada juga dibilang verba nomina, kelompok kata nomina atau kelompok kata benda. Ciri kata benda bisa disangkal dengan bukan. Ya. Misalnya kata bendanya meja. Bukan meja. Ini bukan meja. Tapi apa? Oh, ini perahu. Pengadilan. Bukan pengadilan. Kemerdekaan. Bukan kemerdekaan.
Kemerdekaan itu bukan kata benda, tetapi kata sifat. Bisa membentuk konstruksi KB plus yang kata sifat. Ya. Kata bendanya apa? Kata sifatnya apa? Meja yang kuat, pengadilan yang jujur, kemerdekaan yang benar. Ini juga sebenarnya sudah dijelaskan, kata benda, kata kerja atau verba. Kalau kata kerja bisa disangkal. Pak Zainal tidur. Saya bisa sangkal dengan kata tidak tidur. Kalau saya kasih keterangan tapi mengajar. Tidak membaca. Tidak belajar. Bertapa, tidak bertapa. Jadi kalau ada siswa diam-diam saja, ditanya sama guru, tidak bisa menjawab, dikasih tugas, tidak bisa dia kerja, disapa teman-temannya diam saja, berarti siswa tersebut lagi bertapa. Kenapa bertapa? Karena mau sekali tidur. Disapa tidak ngomong, disuruh menjawab tidak bisa. Lanjut. Jadi masih ciri-ciri kata kerja bisa membentuk konstruksi kata kerja dengan kata sifat. Kata kerjanya tidur, ya, nyenyak, kata sifat. Pak, kalau tidurnya sangat pulas, ya tidur kata kerja, pulasnya kata sifat. Kalau Pak, tidurnya mengorok, ya mengorok itu kata sifat. Nah ini juga sudah kita pelajari di laporan hasil observasi. Aslinya kata sifat ini tipis. Tapi setelah mendapat imbuhan, penipisan berubah menjadi nomina. Kalau kemarin yang di bab 1, sedot mendapatkan akhiran. Sedot itu kata kerja, mendapat akhiran an. Sedotan, berubah menjadi kata benda. Minum, kata kerja, kasih akhiran an, minuman, berubah menjadi kata apa itu? Minum, kata kerja. Minuman, berubah kata benda. Ini ada juga contohnya. Miskin, kata sifat. Kemiskinan, kata benda. Ini juga ada hasil identifikasi. Kalau kita cari satu persatu, ini ada yang harus ditemukan. Misalnya kata sifatnya serius atau besar. Apa kata kelompok kata sifatnya? Ya, Pak Zainal mengajar dengan serius. Ya, si peserta didik belajar sangat serius. Ya. Kemudian jauh. Kata sifatnya jauh. Kelompok katanya sangat jelas. Jauh di mata, sangat jelas dipandang mata. Itu ada peribahasa, jauh di mata namun tetap dekat di hati. Ini banyak, sangat tinggi, sangat besar. Dalam teks eksposisi banyak digunakan, ingat, verba, kalimat berpredikat, verba. Kalimat lainnya, nomina, tadi sudah dibahas. Adjektiva juga sudah. Nah, numeralia itu penyebutan dalam kata sifat. Bukan kata sifat, tipenya memang numeralia. Misalnya, Pak Zainal belajar dengan peserta didik sejumlah 7 orang. Yang mana numeralianya? Ya, yang 7 itu. Kemudian adverbia, kata sifat, ini adverbia, kata sifat yang berubah menjadi kata benda. Ya,
ada risikonya menjadi kata benda. Adverbia, tapi tidak semuanya. Contohnya itu tadi, kata kerjanya minum, ya, menjadi minuman. Oh, berarti dari kata benda menjadi kata kerja menjadi kata benda. Nah, ini yang harus saya jelaskan lagi. Kalimat transitif dan kalimat intransitif. Coba diperhatikan dulu. Atau kita lihat dulu materi di classroom. Oke, saya sudah share juga ternyata di classroom ini. Kalimat, oke, saya ada juga ternyata di classroom. Gampang gini, kamu cukup ingat, atau ada yang bisa bacakan dulu? Ada yang bisa bacakan? Yusril mungkin? Bisa baca Yusril? Ini. Oke, Yusrilnya nggak tahu kemana. Jadi sekarang ada yang dimaksud dengan kalimat aktif transitif, yaitu kalimat yang harus mempunyai objek. Ya. Kalau intransitif tidak menggunakan objek. Ya, harus ada objeknya. Pak Zainal sedang mengajar dengan peserta didik. Siapa objeknya? Peserta didik. Ya, predikatnya sedang mengajar. Subjeknya Pak Zainal. Jadi saya ingatkan, kalimat transitif adalah kalimat yang harus mempunyai objek. Sedangkan kalimat intransitif, kalimat yang tidak menggunakan objek. Pak Zainal mengajar. Ya. Adik tidur siang. Nah, itu. Jadi cukup kalimat transitif dengan intransitif. Kalau transitif, kalimat yang harus mempunyai objek. Sedangkan intransitif, kalimat yang tidak menggunakan objek. Oke, ada lagi yang dimaksud dengan kalimat pasif. Ya, kalimat pasif ada dua jenis predikat kalimat pasif. Satu, kata kerja berimbuhan ter, ke, an, atau di. Ya, pasif persona gabungan kata ganti dan kata kerja. Adik dimarahi ibu. Siapa subjeknya? Siapa? Jadi subjeknya, kalau adik dimarahi ibu, ya subjeknya dimarahi, predikatnya, subjeknya buku. Sorry. Kalau ini adik dimarahi ibu, subjeknya adik, predikatnya dimarahi, objeknya ibu. Ya, kalimat jadi kalimat pasif pertama. Ini kalimat pasif kedua, persona. Kata ganti dan kata kerja. Ada juga kalimat nominal. Kalau bilangin nominal berarti itu berhubungan dengan angka. Adikku cantik sekali. Oh, berarti cantiknya cuma sekali. Kambingku 5 ekor. Oh, ini ia di sana. Ya, ia di sana berarti dia di sana sendiri. Oke, kita lihat. Jadi ini tadi sudah. Kalau ini saya tidak jelaskan lagi karena sudah dipelajari di pertemuan ini. Pertemuan yang lalu, gagasan pokok dengan gagasan penjelas, bahkan sudah juga di bab yang pertama. Ini. Kalau ini adalah tugasnya ya. Ini tugasnya sekarang. Menyusun ulang gagasan dalam teks eksposisi. Ada nanti tugasnya.
Nah, setelah itu materi kita sudah selesai. Jadi kemungkinan besar pertemuan berikut mungkin review materi baru ulangan harian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, silakan nyalakan kameranya. Erlangga selalunya di mobil, jadi driver ya? Mau balik ke Banjarmasin, Pak. Oh, gitu. Oke, sudah menyala semua. Saya absen. 1, 2. Absen dulu ya. 1, 2. Oke, jadi kemungkinan besar minggu depan kita ulangan harian yang kedua. Kemungkinan besar. Kapan lagi belajar? Hari? Selasa. Ya, Selasa. Jadi siap-siap saja. Kalaupun kita tidak ulangan, pasti mereview materi. Oke. Erlangga berada di Kalimantan. Yusril di mana sekarang? Di rumah, Pak. Ya, rumahnya di mana? Di Sengkang enggak? Kita rute dulu. Pangkajene. Hah? Pangkajene, Pak. Pangkajene jalan? Jalan Ganggawa. Oh, jalan Ganggawa tuh. Kalau Ridwan? Empauran nih, Pak, masuk. Iya, betul. Ridwan tinggal di mana, Kina? Jalan Semangka, Pak. Jalan? Jalan Semangka. Pangkajene? Iya. Mau bicara lagi Jalan Semangka. Mereka apa lagi itu Jalan Semangka? Kalau Ekom tinggal di mana? Di Pugai, Pak. Di Pagai? Iya, Pak. Oke. Ada di Banjarmasin, ada di Kalimantan, ada di Pangkajene, ada di Pagai. Oke. Untuk materi kita hari ini saya nyatakan sudah selesai ya. Silahkan konsentrasi di grup WhatsApp. Jangan lupa isi absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.